Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya teman-teman di channel saya, channel Ti Doang, channel yang amburadul. Dan di video kali ini saya kedapatan handphone ya, atau saya membeli handphone seri Oppo A5s, RAM 3/32 dalam kondisi mati. Dan ini memang udah saya coba untuk buka ya, jadi supaya nggak lama melihat atau cek atau cara ya untuk membuka backdoornya. Jadi ini posisi udah saya buka dan saya beli ini 320.000 dalam kondisi seperti ini. Dan ini baru saja saya udah buka backdoornya dan baut juga sudah saya buka. Kenapa saya buka? Karena saya memiliki sebuah handphone juga Oppo A5s yang kondisi hidup ya, tapi layarnya ada bercak di layar ya. Kalau bahasanya itu white spot kalau nggak salah ya. Dan glassnya retak, jadi ini terlihat seperti udah pernah ganti LCD karena banyak lem-lem di sini ya. Dan di video kali ini saya mau melakukan proses pemindahan mesin Oppo A5s ke Oppo 5 ke ini ya, ke handphone ini. Dan mudah-mudahan LCD yang kita dapat dari handphone Matot ini bisa digunakan ya. Jadi handphone ini dijual sama yang punya karena katanya lagi main game handphone tiba-tiba mati ya. Dan udah coba ditawarkan di beberapa tempat tapi nggak ada yang berani di atas 100.000 kalau nggak salah gitu ya. Dan kali ini handphone ya iseng-iseng ya, saya coba beli. Ini juga udah bonus kotak ya handphonenya. Jadi membeli handphone mati pun saya membelinya juga menggunakan kotak. Jadi real memang punya yang yang menjual memang punya dia ya, berarti ya. Dan sebenarnya kalau mau dibenarkan ini mungkin bisa ya, tapi karena saya mendapatkan handphone yang kondisi mati untuk seri A5s, harga terbilang murah, 300 ribuan ya, 300.000. Jadi banyak banget yang bisa dimanfaatkan dari handphone Matot ini. Yang pertama itu ya mudah-mudahan ya, kalau nggak zonk, handphone bisa atau keuntungan satu handphone mati ini bisa ratusan ribu ya didapat, tapi dengan proses yang lama kalau teman-teman bisa mengolahnya ya. Yang pertama yang pertama itu ya, yang pasti udah kita dapatkan backdoor ya, back cover kalau nggak salah, beserta fingerprint. Dan kita juga dapat penutup mesin ya, penutup mesin. Teman-teman bisa perkirakan berapa jumlahnya kalau dijual eceran ya. Jadi ini saya sisihkan dahulu untuk satu handphone. Dan kayak gini kita coba buka. Oke, kita dapat juga penutup mesin ya dalam kondisi second.
kita dapat juga baterai, dapat speaker, dapat papan UI fleksibel, mesin yang dalam kondisi mati, kamera depan dan kamera belakang. Kita dapat speaker juga, speaker atas ya untuk Oppo A5s, kabel anten, dan yang lebih menguntungkan itu LCD. Jadi di handphone yang mati ini ya kembali ya, kalau yang menjual itu jujur, kemungkinan LCD-nya masih bisa kita gunakan. Tapi kalau yang jual nggak jujur, karena sewaktu melakukan transaksi kita nggak bisa cek dulu handphonenya atau tes dulu handphonenya, karena handphone masih milik orang ya. Jadi setelah kita melakukan transaksi atau jual beli di handphone yang mati ini, jadi baru bisa kita melakukan pengecekan. Dan ini bisa teman-teman perkirakan berapa poin dari satu handphone ini atau uang dari satu handphone ini yang bisa dihasilkan. Kekurangan kita nyetok atau membeli handphone mati kayak gini ya, itu menjual satu item prosesnya lama ya. Jadi nggak bisa melakukan ya, kalau mau jual langsung seperti ini ya, kurang lebih teman-teman yang lain juga bakal menampung mungkin dengan harga yang sama atau di bawahnya ya. Karena kalau lebih dari 300 ya itu tadi resikonya kita kedapatan barang yang nggak sesuai dengan diperkirakan itu ya. Dan kalaupun memang bisa ini sepertinya ini yang pernah digarap ya sama orang yang punya sebelumnya, tapi mungkin gagal. Dan ini nggak saya cek karena saya mau di pretel ya. Ini oke. Dan untuk handphone saya pun sudah saya buka juga untuk backcournya, jadi tinggal kita buka. Handphone saya ini yang saya gunakan ya, Oppo A5s, dan handphonenya berfungsi dengan normal ya. Jadi untuk spare part yang bakal saya jual yaitu yang ini ya, bukan yang ini. Yang ini saya cuma pindahkan mesin aja, pindahkan mesin saya ke handphone mati ini ya. Jadi handphone ini bisa kita ya kelihatannya lebih rapi ya, dan masih normal masih bagus ya kayaknya ya. Ya mudah-mudahan saat pemindahan mesin LCD bisa kita gunakan LCD-nya nggak bermasalah ya. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan pemindahan mesin, teman-teman silakan untuk klik subscribe, like and share videonya. Jika teman-teman memiliki kritik dan saran, teman-teman bisa isi di kolom komentar di bawah. Dan di video kali ini saya cuma mau melakukan pemindahan mesin saja dan sambil sharing ke teman-teman manfaat teman-teman bila membeli handphone mati seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa rehab atau garap mesinnya. Kalau teman-teman punya dana lebih, teman-teman bisa garap ini, atau mesinnya bisa dijadikan buat praktek ya. Oke, kita coba untuk pindahkan mesin. Dan di sini di video kali ini juga saya mau sharing keuntungan dari main handphone keuntungan dari main spare part second gitu ya.
Oke, ini handphone saya yang saya gunakan. Oke, kita matikan dahulu, cabut baterainya. Sudah kita cabut baterainya, yang ini kita juga cabut. Oke, untuk memastikan kalau handphone ini benar-benar mati, jadi kita coba colok charger dulu. Handphone ini nggak ada respon ya. Sebelumnya sih saya udah cek, nggak ada respon. Getar juga nggak ada. Yang pastinya saya mau memanfaatkan LCD ya dari handphone yang saya dapat ini. Oke, ini fleksibel apa ini ya? Ini LCD ya, fleksibel LCD. Ini baterai. Yang ini fleksibel mainboard ke papan cas untuk Oppo A5s. Ini kabel anten ya. Oke, ini dari handphone yang mati ya, yang matot, kita udah dapat LCD beserta frame, tombol on off, tombol volume, tombol on off, tracker, baterai, dan lain-lain ya. Untuk di mesin kita udah dapat kamera ya, teman-teman. Mungkin ada yang tahu harga kamera belakang buat Oppo A5s, dan harga kamera depan buat Oppo A5s. Teman-teman bisa cari tahu ya berapa harganya, dan beda harga buat spare part ori ya. Spare part ori itu yang pasti beda harga. Oke, yang ini yang saya punya. Saya mau copot juga ini kabel anten, fleksibel LCD, dan fleksibel mainboard. Oke. Oke, sebelum kita melakukan pemasangan, teman-teman bersihkan dahulu area kamera ya. Biasanya kaca kamera, untuk kaca kamera depan itu suka kotor ya, jadi kita bersihkan sedikit menggunakan tisu. Oke. Untuk kamera depannya kita juga bersihkan. Lensanya kita gunakan tisu ya. Buat teman-teman kalau memiliki lensanya buram, padahal udah dilap ya menggunakan tisu, tapi masih juga buram, dan sepertinya teman-teman mesti ganti modulnya ya, karena di kamera depan kayaknya nggak bisa dibuka. Kalau kamera belakang itu bisa diputar-putar ya, di sini bisa diputar, dan lensa bisa dicopot kalau nggak salah. Kalau nggak salah saya bisa pernah melakukan
pembersihan lensa kamera ya. Teman-teman bisa cari di, nanti saya tulis di kolom deskripsi untuk melakukan pembersihan lensa kamera ya, kamera belakang. Oke, kita pasang mesinnya ya. Kita pasang mesinnya, dan mudah-mudahan LCD yang kita dapat bagus ya. Oke, untuk kamera belakang juga kita bersihkan ya. Ini mesin yang mati, kita sisihkan dahulu. Lanjut, kita pasang penutup mesinnya ya. Karena yang ini udah lecet-lecet, jadi saya nggak pakai yang ini. Dari handphone yang baru saya dapat, framenya bagus ya, jadi saya pakai yang ini ya. Kita pasang framenya. Oke, ini frame udah kita pasang, atau penutup mesin udah kita pasang. Dan sebelum kita langsung hidupin, kita coba untuk colok charger dahulu untuk cek handphone LCD yang kita dapat tampil atau enggak ya. Oke, ini kelihatannya tampil ya. Oke, baterai 68%. Oke teman-teman, ini kelihatannya kita memang lagi hoki ya. Teman-teman bisa tanya ke teknisi lain buat ganti LCD Oppo A5s sekarang itu berapa harganya, beserta jasa ya pemasangan. Dan buat ganti LCD nya saja, atau kita ambil LCD nya aja, ini kayaknya udah untung ya. Kita coba hidupin, mudah-mudahan touchscreen-nya normal. Tapi kalau hidup tampil tapi touchscreen nggak normal juga ya masih bisa dibilang zonk ya. Kita tunggu untuk booting handphonenya. Oke, LCD kelihatannya tampil sempurna, nggak ada cacat ya di LCD nya. Oke, sentuh kayaknya normal ya. Jadi kali ini kita membeli handphone mati sama pengguna yang jujur ya.
jadi bisa dibilang lagi hoki. Oke, kita sedikit. Bisa dibilang ya kali ini kita sukses untuk melakukan pemindahan mesin Oppo A5s ke rumah yang baru ya, walaupun rumahnya tetap second juga ya. Dan kita udah sukses juga melakukan pengecekan, dan alhamdulillah handphone mati yang kita dapat normal ya untuk spare part yang lainnya. Untuk spare part yang lama yang ini ya, teman-teman bisa simpan dahulu spare partnya. Untuk satu mesin aja teman-teman bisa manfaatkan ya. Di sini ada MMC, CPU, yang lain-lain ya. Dan satu mesin ini bisa buat kanibalan handphone-handphone yang lain ya. Ini kita udah dapat, dan selebihnya bisa dibilang untung semua ya. Hanya atau masalahnya yaitu proses melakukan atau mau menjualnya ya. Jadi kita nunggu handphone atau kita bisa tawarkan ke teman-teman yang membutuhkan. Begitulah kurang lebih ya. Jadi di sini kita udah dapat untung satu buah handphone ya. Ini kita sisihkan di sini, dan ini backdoornya ya, kayaknya juga bakal kita pasang ya. Dan saya bakal langsung melakukan proses finishing buat handphone ini karena saya mau gunakan. Nanti kita bautkan handphonenya. Proses pembautan bakal saya percepat. Oke, ini udah kita bautkan handphonenya, dan selebihnya tinggal kita pasang penutup atau backdoor ini ya. Tapi sebelumnya bakal saya bersihkan dahulu. Dan untuk backdoor itu tinggal dilem ya, dilem, tinggal dipasang dan tunggu kering. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang ngerasa kalau menjual handphonenya dalam kondisi mati itu dengan harga murah, dan teman-teman merasa ya kok harga di kok handphonenya dihargain dengan harga murah ya. Sebenarnya memanfaatkan sebuah handphone mati itu bisa menghasilkan uang ratusan ribu ya. Bahkan ada yang juga malah mendapatkan sebuah handphone dengan gratis. Tapi perlu teman ketahui, untuk melakukan atau untuk menghasilkan uang ratusan ribu tersebut membutuhkan waktu yang lama. Jadi nggak bisa cepat. Pertama proses yaitu melakukan penjualan handphonenya dan sambil menjual jasa juga ya. Jadi kalau dapat servisan, kita bakal bisa gunakan spare part yang ori ini. Dan kalaupun nggak bisa atau nggak dapat servisan, mungkin dari teman-teman yang lain
menanyakan spare part ori yang kita punya. Jadi menurut saya sesuatu hal yang wajar jika handphone mati dibeli sama teknisi dengan harga yang lumayan murah ya, bahkan bahkan ya harganya terkadang susah untuk disebutin ya, seperti nggak wajar ya. Menurut saya untuk Oppo A5s kondisi mati itu di harga 300.000 udah wajar, dan kembali ke fisik handphone itu sendiri ya. Jadi bisa dipergunakan kembali atau enggak. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat video saya kali ini dan bisa teman-teman pahami ya apa yang saya jelaskan dan saya utarakan. Oke teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tapi sebelum itu teman-teman silahkan untuk klik subscribe, like, and share videonya. Jika teman-teman memiliki kritik dan saran, teman-teman bisa isi di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. See you.